karena saya ditugaskan oleh Bang Rocky Gerung harus memanggil akal sehat. Yang dungu-dungu itu harus disingkirkan, memanggil akal sehat. Ini kan agak berat, sehingga saya harus membaca teks. Transisi kekuasaan dan masa depan tata kelola Indonesia. Ini merupakan evaluasi akhir tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saudaraku sekalian, emak-emak, gengsi, rekan-rekan semuanya, setelah air, khususnya panelis, Bang Rocky, Bang Sedidu, Bang Tony Budayan, Dr. Mulyadi, Bang Ahmad Yani, kemudian Bang Refli Harun, Prof. Hafid, dan Musad sendiri. Saya hanya mengingatkan saja ketika 5 tahun kami ya, tanggal 18 Agustus, kejadian 29 Agustus itu 3 orang di kami yang menyampaikan secara implisit itu, yaitu Bang Rocky Gerung, Bang Tony Budayawan, dan saya sendiri. Kita bukan dukun, tetapi kita mengadakan, seperti Bang Rocky mengatakan, bahwa kita mengadakan kajian-kajian dari masing-masing, di mana masing-masing kami ini punya juga lembaga-lembaga lagi yang kita kumpulkan. Dan ini bukan kritik, tetapi ini peringatan. Hari ini kami bicara bukan sebagai oposisi politik murni, bukan pula sebagai kelompok yang haus kekuasaan. Kami berbicara sebagai warga negara yang mencintai Republik ini dan yang melihat dengan jernih tanda-tanda bahaya dalam transisi kekuasaan nasional. Apa yang kami sampaikan hari ini bukan kritik biasa. Ini adalah peringatan kebangsaan yang tadi disampaikan oleh Bang Rocky. Kira-kira pada bulan Februari terjadi crossfire. Karena sejarah selalu mencatat negara runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pembiaran dari dalam, apalagi pembusukan dari dalam. Transisi kekuasaan yang tidak normal, transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung dalam kondisi negara yang sehat. Ia terjadi dari beberapa kedaulatan. Jadi Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan kepada Pak Prabowo, karena kedaulatan baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligark, seperti yang disampaikan oleh Pak Sedidu tadi. Sehingga wajar kalau terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda. Ingat, negara tidak runtuh oleh satu kebijakan keliru, melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik, dan itulah yang sedang kita hadapi hari ini. Kita lihat bahwa Jokowi Gibran, krisis etika dan konstitusi. Kami menegaskan dengan tegas, persoalan Jokowi Gibran bukan soal menang atau kalah pemilu. Ini adalah krisis etika kekuasaan dan konstitusionalisme. Pencalonan Gibran bukan kecelakaan hukum. Ia adalah hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti. Akibatnya sangat serius. Presiden Prabowo memulai pemerintahan dengan beban legitimasi yang tidak ia ciptakan, tetapi harus ia tanggung di hadapan rakyat. Sehingga hasilnya kita lihat, peran wakil presiden belum optimal. Dalam persepsi publik yang berkembang luas, masyarakat masih kesulitan melihat peran strategis wakil presiden dalam mengendalikan kebijakan nasional. Wakil presiden lebih dipersepsikan hadir secara simbolik, belum sebagai penggerak lintas kementerian, penyeimbang kekuasaan presiden, maupun penanggung jawab isu strategis nasional. Padahal dalam proses politik sebelumnya pernah disampaikan janji menciptakan puluhan juta lapangan kerja
namun realitas hari ini berkata lain. Kegagalan penyediaan lapangan kerja Gen-Z. Gen-Z menghadapi realitas pahit. LPM FEBUI menyampaikan 6.000 S2 S3 dan 45.000 S1 frustasi dalam mencari kerja, sehingga dia tidak mencari kerja lagi karena sudah frustasi. Ini UI, belum secara nasional. Inilah yang menjadi bayang-bayang Gen-Z. Sehingga tadi kalau ditanyakan oleh Pak Mulyadi, kamu mau apa setelah S1? Cari kerja. Karena ini kalau Anda pergi biasakan naik Grab dan ada komunikasi, pasti kaget seorang S3 menjadi supir Grab. Tapi ini ya kenyataannya. Karena pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Negara gagal menyiapkan lapangan kerja. Dalam proses politik sebelumnya, Wakil Presiden pernah menyampaikan janji yang 10 juta tadi. Namun hingga hari ini, publik belum melihat realisasi nyata yang terukur dan dirasakan langsung oleh generasi muda. Sehingga tadi yang frustasi tadi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ya beberapa sampaian atau penyampaian dari Bapak Gatot Nurmantio terhadap Pak Prabowo, yang dimana kini banyak beberapa orang yang sudah menjalani dan sudah melihat dan sudah menerima ya kenyataan yang sekarang, yang dimana janji-janji yang sudah disampaikan oleh beberapa pihak atau beberapa yang bersangkutan ya tentang lapangan kerja ya, yang dimana dari Bapak Gatot juga tadi Nurmantio ini dia sedikit menyinggung juga tentang apa yang disampaikan oleh Wakil Prabowo atau Gibran Rakabumi tentang lapangan kerja yang diberikan kepada pemuda-pemudi yang ada di tempat sekitarnya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, ini mungkin sedikit peringatan dari Bung Gatot seperti apa yang sudah disampaikannya dan apa keluhan dari beberapa pihak, yang dimana dari salah satunya tentang lapangan kerja untuk pihak Gen Z ya teman-teman yang sekarang. Nah, sampai sekarang masih banyak orang-orang yang belum tahu ini apakah ini benar-benar sudah terjadi, apakah ini hanya omon-omon, apakah hanya ini untuk bisa kita yakinkan bahwa mereka itu akan kita pilih ya teman-teman. Nah teman-teman, di seperti apa yang sudah terjadi sampai sekarang, dan itulah kenyataannya ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa tahu dan bisa merasakan apa yang terjadi dari beberapa bulan-bulan atau dari beberapa hari-hari sebelumnya. Mereka menyampaikan beberapa arahan untuk membuat masyarakat semakin percaya dan semakin tergiur untuk masuk ke golongan tersebut. Nah, apalah yang sedang terjadi sekarang ya, seperti yang disinggung oleh Bung tersebut tadi ya, tentang lapangan kerja yang masih banyak orang-orang mengharapkan tetapi masih belum bisa dijalankan teman-teman ya. Ini ada komentar dari netizen ya. Yakin Indonesia lagi kualat kepada Bapak Presiden Soeharto akibat dari menggulingkan pemimpin yang benar, akhirnya mendapatkan pemimpin yang buruk seburuk-buruknya. Pemimpin hukum karma itu berlaku ya. Kenapakah Polri berani membangkang itu? Karena presidennya lemah. Betul. Menunggu runtuhnya dan jatuhnya rezim ini bersama semua kroninya. Pejabat di era Mulyono 95%. Nah, teman-teman tanpa dibaca bisa melihat ya dan membaca tentang pengungsi. Saya setuju pendapat Anda, Pak Yen Gatot. Segerakan
Dulu waktu Panglima, apa kerjamu entah? Apa yang kau perbuat? Bukankah perambakan itu sudah lama terjadi? Tapi oke lah, mungkin kau udah tobat atau udah di Gatot ini terjerumus gerombolan barisan sakit hati. Prabowo mau maju, ada Jokowi kebijakan harus dengarin harus. Gerombolan pejuna omon-omon, wih. Pak Jolo merasa hebat padahal dia apa kerjamu waktu kau duduk di puncak angkatan. Situasi negara yang masih stagnan akibat Prabowo sendiri dalam bersikap sangat tidak tegas, tak sesuai karir militernya. Sebagai presiden masih mengantongi sikap kompromi terhadap kesalahan bawahannya ya. Bila diteruskan negara akan bubar alias cos. Ayo selamatkan rakyat Nusantara, jangan pedulikan pemerintah karena tidak peduli. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan dari teman-teman setelah melihat dari Gatot tersebut atau Pak Gatot tersebut yang disampaikan atau yang disinggung atau bisa dibilang peringatan kepada pihak-pihak yang berkewajiban tentang apa yang disampaikan olehnya, baik itu disinggung tentang yang disampaikan oleh Gibran sebelum-sebelumnya tentang lapangan kerja ya teman-teman ya. Apakah itu juga sebagai peringatan atau pertunjukan agar dilihat dan agar disetujui akan terjadi dan akan dilakukan apa yang sudah disampaikan janji-janji sebelumnya ya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan tentang seperti itu? Silakan isi tanggapannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.